Soal nomor 1. Pemanasan global. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Planet bumi telah menghangat dan mendingin berkali-kali selama 4,64 miliar tahun sejarahnya. Pada saat ini, bumi mengalami pemanasan yang cepat. Para ahli menganggap hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Penyebab utamanya adalah pembakaran batu bara, minyak bumi, gas alam yang melepas karbon dioksida, dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Ketika atmosfer semakin kaya dan akan gas-gas ke rumah kaca ini, maka akan lebih banyak panas dari matahari yang dipancarkan ke bumi. Kenaikan temperatur akan mengakibatkan mencairnya es di kutub dan menghangatkan lautan. Akibatnya, volume air laut bertambah dan dapat menimbulkan banjir di daerah pantai, bahkan dapat menenggelamkan pulau-pulau. Beberapa daerah yang memiliki iklim hangat akan menerima curah hujan yang lebih tinggi, tetapi tanah juga akan lebih cepat kering. Kekeringan tanah ini akan merusak tanaman, bahkan menghancurkan suplai makanan di beberapa tempat di dunia. Hewan dan tanaman akan bermigrasi ke daerah kutub yang lebih dingin. Spesies yang tidak mampu bertahan atau berpindah akan musnah. Potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh pemanasan global ini sangat besar sehingga ilmuwan-ilmuwan ternama di dunia menyerukan perlunya kerjasama internasional serta reaksi yang cepat untuk mengatasi masalah ini. Pada tahun 2006, musim dingin Arktik di Rusia sama sekali tidak membawa salju. Bahkan suhu udara tetap hangat sehingga para beruang tidak bisa tidur. Mereka mengalami insomnia gara-gara salju musim dingin tidak turun. Padahal, biasanya temperatur musim dingin di Rusia bisa mencapai beberapa derajat di bawah titik beku. Kalimat utama paragraf kedua adalah titik. Kenaikan temperatur ini akan mengakibatkan mencairnya es di kutub dan menghangatnya lautan. B. Akibat volume air laut bertambah dan dapat menimbulkan banjir di pantai, bahkan dapat menenggelamkan pulau-pulau. C. Beberapa daerah yang dengan iklim yang hangat akan menerima curah hujan yang tinggi, tetapi tanah juga akan cepat kering. D. Potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh pemanasan global ini sangat besar, sehingga ilmuwan-ilmuwan ternama dunia menyerukan perlunya adanya kerjasama serta reaksi yang cepat untuk mengatasi masalah ini. Nah, kalimat utama paragraf kedua yaitu pilihan D, di mana potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh pemanasan global ini sangat besar, sehingga ilmuwan-ilmuwan ternama dunia menyerukan perlunya adanya kerjasama internasional serta reaksi cepat untuk mengatasi masalah ini. Soal nomor 2. Perhatikan paragraf berikut. Nyamuk Aedes aegypti bersarang di tempat-tempat tertentu, misalnya pada penampungan air yang tenang. Mencegah bersarangnya nyamuk sangat penting. Bak mandi atau tempat penyimpanan air harus sering dikuras. Kaleng dan wadah yang dapat menampung air hujan harus dipendam. Jangan membiarkan baju dan kain bergantungan yang menjadi tempat nyamuk hinggap. Jika lingkungan bersih dan terbebas dari sarang nyamuk, kita tidak akan terjangkit penyakit demam berdarah. Kita tidak akan terserang penyakit demam berdarah jika kita A. Mencegah bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. B. Menciptakan lingkungan yang mewah. C. Membiarkan kaleng menampung air hujan. D. Menciptakan sarang nyamuk Aedes aegypti. Di sini, untuk menjawab tidak akan terserang penyakit demam berdarah yaitu mencegah bersarangnya nyamuk Aedes aegypti, dan pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan A. Soal nomor 3. Perhatikan petikan paragraf di bawah ini. Rumah Kanaya terletak di Gang Mawar nomor 3. Meski di rumah itu terletak di pemukiman padat, tetapi rumah Kanaya termasuk besar dan berhalaman luas. Rumah bercat hijau itu semakin tampak asri berhias tanaman bunga di halamannya.
Di sudut halaman tampak menjulang pohon mangga yang kebetulan sedang berbuah lebat. Sangat menarik setiap mata yang memandangnya. Jenis paragraf di atas adalah A. Narasi, B. Deskripsi, C. Eksposisi, D. Argumentasi. Pada soal diperlihatkan bahwa kita seperti diperlihatkan ataupun kita diperlihatkan daerah-daerah di sekitar tersebut. Nah, hal tersebut menjelaskan bahwa jenis paragraf tersebut adalah jenis paragraf deskripsi, sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan B. Soal nomor 4. Bacalah kalimat acak berikut ini. Namun, anehnya kami tidak merasa lelah sama sekali. 2. Kami berangkat menuju pantai Parangtritis pukul 5. 3. Setibanya di sana, kami segera bermain dengan gembira. 4. Jarak pantai itu dari rumah kami cukup jauh. Susunan kalimat acak tersebut agar menjadi sebuah paragraf yang padu adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 2, 4, 3, C. 4, 1, 2, 3, D. 2, 4, 1, 3. Oke, kalaupun kita urutkan, pilihan pertama yaitu di mana kami berangkat menuju pantai Parangtritis pukul 5.00. Jarak pantai itu dari rumah kami cukup jauh. Namun anehnya kami tidak merasa lelah sama sekali. Setiba di sana, kami segera bermain dengan gembira. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan D, yaitu 2, 4, 1, 3. Soal nomor 5. Bacalah paragraf di bawah ini. Musim hujan telah tiba. Ibu meminta Rama membawa jas hujan. Beberapa kali setiap kali pulang sekolah selalu kehujanan. Untung Rama membawa jas hujan sehingga Rama tidak kehujanan. Untuk menjaga tubuh Rama agar tetap sehat, ibu meminta Rama minum vitamin. Ibu meminta Rama membaca petunjuk pemakaian sebelum minum vitamin tersebut. Petunjuk pemakaian vitamin tersebut sebagai berikut. Untuk usia 3 hingga 4 tahun, setengah sendok takar 3 kali sehari. 5 sampai hingga 7 tahun, 1 sendok takar 3 kali sehari. 8 hingga 10 tahun, 2 sendok takar 3 kali sehari. Di atas 10 tahun, 1 sendok takar 3 kali sehari. Usia Rama 8 tahun, jadi Rama harus minum vitamin dengan takaran di A 1, 2, 3, A 1, B 2, C 3, D 4. Rama itu berusia 8 tahun. 8 tahun itu dikategorikan ke dalam poin yang ketiga ini. Sehingga Rama harus meminum vitamin dengan takaran yaitu dimana dia itu minum 2 sendok dengan takaran 3 kali sehari, yaitu di sini dengan takaran 2 sendok B. Soal nomor 6. Zahra Amalia bersekolah di SD Harapan. Ia duduk di kelas 6. Zahra Amalia tinggal di Jalan Lempuyang 11 Surakarta. Ia dilahirkan di Jakarta 17 Agustus 2004. Zahra Amalia menjadi anggota aktif paduan suara. Ia harus melengkapi pada tabel berikut. Di sini ada poin titik yang kosong gitu. Isian tepat sesuai tabel tersebut adalah A. SD Harapan Bangsa Jalan Lempuyang 11 Surakarta. B. SD Harapan Bangsa kelas 6. C. Jalan Lempuyang 11 Surakarta SD Harapan Bangsa. D. Surakarta 17 Agustus 2004 SD Harapan Bangsa. Di sini yang kosong adalah SD-nya, sekolahnya, dan juga alamatnya. Kita tahu bahwa Zahra Amalia tersebut bersekolah di SD Harapan. Dan selanjutnya bahwa yang namanya Zahra Amalia tersebut itu beralamatkan di Jalan Lempuyang 11 Surakarta. Dan kalaupun kita lihat jawaban yang tepat adalah pilihan A dengan SD Harapan Bangsa Jalan Lempuyang 11
Surakarta. Soal nomor 7. Bacalah data berikut ini. 1. Bermain futsal. 2. Laki-laki. 3. Malang 17 Januari 2003. 4. Robi Trianto. 5. Jalan Toko Umar 12 Malang. Urutan isi formulir yang tepat adalah, kalaupun kita lihat yang pertama di sini adalah namanya. Namanya adalah Robi, itu nomor 4. Tadi di sini kita tuliskan 4. TTL-nya itu adalah nomor 3. Jenis kelaminnya itu nomor 2. Alamatnya itu ada nomor 5. Hobinya itu nomor 1. Berarti di sini ada 4, 3, 2, 5, 1 dan pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yaitu D. Soal nomor 8. Perhatikan laporan pengamatan di bawah ini. Laporan hasil pengamatan. Nama pengamat Nitis Dewantara. Objek pengamatan tanaman tomat. Waktu pengamatan 1 hingga 15 Oktober 2016. Hasil pengamatan. Pada hari kedua muncul akar pada biji tomat yang disemai. Lalu pada hari ke-5 tinggi batang sudah mencapai 5 cm. Hari ke-7 muncul 2 pucuk dan tinggi batangnya mencapai 8 cm. Pada hari ke-10 batang sudah setinggi 12 cm dan tambah 4 pucuk daun. Pada hari ke-15 tinggi batang mencapai 17 cm dengan 6 pucuk daun. Isi laporan di atas adalah titik A. Pengamatan terhadap pertumbuhan batang tomat selama 10 hari. B. Pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman tomat selama 15 hari. C. Pengamatan terhadap jumlah daun tomat selama 2 minggu. D. Pengamatan terhadap pertumbuhan batang tanaman tomat selama seminggu. Berarti di sini itu adalah terjadi pada selama 15 hari. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan B dengan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman tomat selama 15 hari. Soal nomor 9. Bacalah teks pidato berikut ini. Para siswa yang Bapak sayangi, kita semua bahwa sampai saat ini sudah 71 tahun negara kita tercinta ini lepas dari penjajah. Lalu, apa yang telah kita berikan kepada negara Indonesia sebagai wujud pengabdian dan rasa syukur kita? Untuk mengingat jasa para pahlawan, pembela tanah air, kita akan memahami makna persatuan bangsa. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi pidato di atas adalah titik A. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. B. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama menjunjung tinggi nilai cinta tanah air dan seperti para pejuang. C. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban kita mengenang jasa para pahlawan dan dengan mendoakannya. D. Dengan kata lain, Bapak menginginkan kalian untuk terus memperkokoh persatuan dan memajukan bangsa ini. Nah, kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi pidato adalah pada di pilihan B, yaitu maka dari itu ayo kita bersama-sama menjunjung tinggi nilai cinta tanah air seperti para pejuang. Soal nomor 10. Bacalah teks dialog rumpang berikut ini. Alisa, Riz, hari ini ada acara atau tidak? Riz, tidak. Kenapa? Alisa, mau ikut aku cari kado tidak? Setelah itu kita ke toko buku. Aris, cari kado untuk siapa? Alisa, untuk temanku. Besok dia ulang tahun dan aku diundang ke rumahnya. Aris, kita mau berangkat jam berapa? Alisa, setelah makan siang saja. Bagaimana? Aris, baiklah. Kesimpulan teks percakapan di atas adalah A. Alisa mengajak Aris pergi ke toko buku. B. Aris sepakat mencari kado bersama Alis. C. Alice dan Aris akan datang ke pesta ulang tahun teman Alisa. D. Aris sepakat menemani Alisa mencari kado setelah makan siang. Nah, di sini kesimpulan dari cerita itu adalah Aris itu sepakat untuk diajak mencari kado bersama Alisa. Nah, berarti jawaban yang tepat
adalah pilihan B. D. Dengan Eris sepakat menemani Alisa mencari kado setelah makan siang yang ditunjukkan dengan kata-kata yang di sini dan di sini. Soal nomor 11. Bacalah petunjuk acak penggunaan mesin cuci berikut ini. 1. Masukkan pakaian ke dalam mesin cuci. 2. Buka tutup mesin cuci. 3. Masukkan deterjen secukupnya. 4. Tutup mesin dan nyalakan tombol on atau power. 5. Setelah alarm tanda selesai berbunyi, angkat pakaian dan keringkan. Urutan petunjuk penggunaan mesin cuci yang benar adalah, kalaupun kita untuk menjawab soal nomor 11 ini, kita harus mengetahui urutan bagaimana cara menggunakan mesin cuci. Urutannya yaitu, yang pertama yaitu buka tutup mesin cuci. Selanjutnya setelah kita membuka, berarti kan kita harus memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Selanjutnya yaitu yang harus kita lakukan yaitu adalah masukkan deterjen secukupnya, kemudian menutup kembali mesin cuci dan menyalakan tombol on atau power. Dan setelah kita tunggu dulu alarmnya selesai ataupun pencuciannya selesai dan alarmnya akan berbunyi, dan kemudian angkat dan juga keringkan. Kalaupun kita melihat ini bahwa jawaban yang tepat adalah pilihan B dan urutan yaitu 2, 1, 3, 4, dan 5. Nomor 12. Bacalah rubrik berikut ini. Hai, apa kabar Kak V? Aku pembaca setia rubrik yang Kakak asuh loh. Oh iya, aku punya usul. Menurut rubrik orbit perlu ditambah dengan praktik percobaan ilmiah. Tujuannya agar teman-teman membaca setia rubrik ini memperoleh informasi yang lebih komplit. Semoga usulku dapat diterima ya. Terima kasih, orbit. Kalimat saran yang terdapat dalam rubrik di atas adalah titik. A. Oh iya, aku menyusul. B. Semoga usulanku dapat diterima ya. C. Menurutku, rubrik orbit perlu ditambah dengan praktik percobaan ilmiah. Yang D. Agar membaca setia rubrik orbit memperoleh informasi yang lebih komplit. Kalaupun kita lihat di sini ada sebuah kalimat saran. Saran yang tepat di situnya adalah di mana pada petunjuk ini. Menurutku, rubrik orbit perlu ditambah dengan praktik percobaan ilmiah. Ini adalah bentuk saran. Dan kalaupun kita lihat pada pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yaitu yang C dengan kalimat menurutku rubrik orbit perlu ditambah dengan praktik percobaan ilmiah. Soal nomor 13. Penebangan hutan secara sembarangan mengakibatkan rusaknya lingkungan. Pada musim hujan terjadi tanah longsor dan banjir karena tidak diserap oleh tumbuhan. Selain itu, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Akibatnya, hewan-hewan itu merusak tanaman petani di ladang di dekat hutan, bahkan menyerang manusia. Kita lihat teks yang kedua. Hutan harus dilindungi. Merawat dan melindungi hutan yang gundul merupakan perbuatan yang bisa menyelamatkan manusia. Selain itu, makhluk hidup yang tinggal di hutan tidak kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, penebangan hutan secara sembarangan mengakibatkan rusaknya lingkungan. Persamaan kedua teks di atas adalah titik-titik. A. Longsor dan banjir bisa diatasi. B. Penebangan hutan harus diikuti dengan reboisasi. C. Penebangan hutan mengakibatkan hewan-hewan mati. D. Penebangan hutan secara sembarangan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Di dalam teks yang pertama dan juga teks yang kedua, di sini menceritakan tentang bagaimana merawat hutan. Nah, di sini hutan itu terjadi kerusakan gitu. Nah, sehingga
ketika mengalami kerusakan yang disebabkan adanya penebangan hutan sembarangan akan mengakibatkan makhluk hidup di sekelilingnya itu mengalami kerugian. Nah, berarti kalaupun kita lihat pada pilihan A, B, C, D, jawaban yang tepat adalah pilihan D, dengan penebangan hutan secara sembarangan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Soal nomor 14. Bacalah cuplikan teks drama berikut. Feby, sambil memegang pundak Nadia yang asik membaca buku di kelas. Nat, benarkah kamu tidak mau ikut lomba komputer? Nadia, ya benar, aku tidak tertarik mengikuti lomba itu. Lagi pula, semua peserta murid SMP kan, jika aku ikut tetap kalah. Dodi, ayahmu akan ahli komputer. Rifki, betul. Sejak kecil kamu sudah belajar komputer, kamu pasti bisa deh. Nadia dan wajah kesal, dengar ya, saya tidak mau ikut lomba, saya takut nanti kalah. Faham? Tokoh utama drama di atas adalah A. Dodi, B. Feby, C. Nadia, D. Rifki. Dalam soal itu yang disinggung selalu adalah si Nadia. Nah, Nadia itu adalah yang diharapkan teman-temannya untuk mengikuti lomba. Nah, dan kalaupun kita lihat pada pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan C, dan dengan tokoh utamanya yaitu Nadia. Soal nomor 15. Cermati puisi di bawah ini. Bintang untuk sahabat oleh Siti Halimah. Malam nan suci dan sepi menarikku untuk keluar dari rumah. Kupandangi langit malam, ternyata bertaburkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Andaikan ku seorang bidadari, kan ku bawa diriku dan sahabatku untuk menari di atas sana. Kurai sebuah bintang terindah dan ku persembahkan untuk sahabatku yang selalu menemaniku. Isi yang terkandung dalam puisi di atas adalah A. Cinta si aku kepada sahabatnya. B. Aku seorang bidadari. C. Aku menari di atas langit. D. Kerinduan si aku terhadap sahabatnya. Di sini, dalam puisi ini menceritakan bahwa ada penulisnya itu sangat sayang kepada sahabatnya. Nah, bahkan ketika dia itu berusaha untuk mempersembahkan sebuah hadiah atau bintang terindah buat sahabatnya. Nah, berarti kalaupun kita lihat pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan A dengan cinta si aku kepada sahabatnya. Soal nomor 16. Bacalah pantun berikut. Sepah tebu rasanya hambar, bila dibakar pasti berkobar. Jika engkau terus bersabar, ilmumu pasti akan lebar. Jenis pantun di atas adalah A. Pantun jenaka, B. Pantun nasihat, C. Pantun teka-teki, D. Pantun remaja. Ketika kita membicarakan pantun itu dapat kita lihat isinya ketika bait yang ketiga dan juga bait keempat. Bait ketiga dan juga keempat menjelaskan bahwa jika engkau terus bersabar, ilmumu pasti akan lebar. Nah, di situ adalah isinya berupa suatu nasihat. Nah, sehingga pantun tersebut dikatakan pantun nasihat. Sehingga kalaupun kita lihat pada pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan B dengan pantun nasihat. Nomor 17. Bacalah ilustrasi berikut ini. Vira merupakan anak terpandai di kelas. Setiap ulangan ia selalu mendapat nilai tertinggi. Walaupun begitu, ia tidak sombong. Dia selalu membantu teman-temannya yang kesulitan memahami materi pelajaran. Peribahasa yang tepat untuk ilustrasi di atas adalah A. Bagai air di atas daun talas. B. Rajin pangkal pandai. C. Besar pasak daripada tiang. D. Ilmu padi makin berisi makin merunduk. Di dalam soal itu diceritakan bahwa walaupun begitu ia tidak sombong. Dia selalu membantu teman-temannya
yang kesulitan memahami materi pelajaran. Padahal di situ dikatakan bahwa Vira itu adalah anak terpandai di kelasnya. Nah, kalaupun kita sesuaikan dengan sebuah peribahasa tersebut adalah bagai ilmu padi makin berisi makin merunduk. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan D, dan dengan ilmu padi makin berisi makin merunduk. Soal nomor 18. Bacalah kutipan syair di bawah ini untuk soal ini. Wahai saudara, sama sekampung, petuah amanah sama dijunjung. Kita wariskan supaya bersambung, semoga kelak kita beruntung. Dikutip Tenas Effendi 7, Ajar Melayu, Yogyakarta. Maksud syair tersebut adalah titik-titik. A. Kita harus menjaga saudara sekampung. B. Kita harus mewariskan amanah kepada saudara sekampung. C. Kita harus menjaga dan mewariskan petuah dan amanah. D. Kita harus menjunjung saudara sekampung agar beruntung. Di sini ada sebuah kata petuah amanah sama dijunjung, meskipun dia sama-sama sekampung. Berarti maksud syair ini adalah keduanya, baik itu saudara sekampung, harus menjaga dan mewariskan petuah dan amanah. Dan kalaupun kita lihat, jawaban yang tepat adalah pilihan C, dengan kita harus menjaga dan mewariskan petuah dan amanah. Soal nomor 19. Perhatikan kalimat di bawah ini. Rumah nenekku di Jalan Pasopati 54 Surabaya. Perbaikan penulisan yang benar adalah titik-titik. Nah, A. Di sini semuanya kita melihat bahwa ada perbedaan dengan tulisan ini, gitu. Kalaupun kita lihat sebuah kalimat itu harus ada tanda titiknya dan juga ada huruf besar di masing-masing posisinya. Ketika kita melihat huruf besar ada di sebelah sini, ada di bagian jalan, ada nama jalan, dan ada nama kota, dan juga diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalaupun kita lihat di pilihannya, pilihan yang tepat adalah pilihan yang A, dengan di sini R-nya sudah besar, J-nya sudah besar, jalannya, Pasopatinya sudah besar, dan S-nya juga besar. Dan jawaban yang tepat adalah pilihan A, rumah nenekku di Jalan Pasopati 45 Surabaya. Soal nomor 20. Adik penggalang. Yang berbahagia, salam pramuka. Titik-titik. Hari tanggal Sabtu 15 Maret 2014 pukul 15.00 hingga 17.00. Acara persiapan bersami, tempat halaman sekolah. Atas perhatian dan kehadiran adik-adik, kakak mengucapkan terima kasih. Kepala Pembina Siti Fatimah. Kalimat efektif untuk melengkapi undangan tersebut adalah titik-titik. A. Mengharapkan kehadiran para saudara penggalang pada pertemuan berikut ini. B. Mengharapkan kehadiran adik-adik penggalang pada pertemuan berikut ini. C. Mengharap kehadiran adik-adik penggalang pada pertemuan berikut ini. D. Mengharap adik-adik penggalang semua pada pertemuan berikut ini. Nah, ketika kita bicarakan tentang kalimat efektifnya di sini adalah kita melihat bahwa yang diminta adalah adik-adik penggalang. Nah, ketika kita membicarakan di sini adik-adik penggalang, maka kalimat yang efektif adalah mengharap kehadiran adik-adik penggalang pada pertemuan berikut ini, di mana di sini sudah dijelaskan mengenai waktu, hari, tanggal, acara, dan juga tempat. Nah, berarti kalaupun kita lihat, jawaban yang tepat adalah pilihan C, dengan mengharap kehadiran adik-adik penggalang pada pertemuan berikut ini.